Istirahat di tempat. Gerak. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan umum kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Lapor apel dalam rangka milad Muhammadiyah ke-113 siap dimulai. Laksanakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
Muqaddimah Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah, hukum kodrat iradat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi sejak Nabi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Syahdan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa. Sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha sekiat-kiatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini dengan niat yang murni, tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata, dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. Lagi pula harus sabar dan tawakal, bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan, perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakanlah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung, berbahagia. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiah, oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah, yang disusun dengan majelis-majelis bagian-bagiannya mengikuti perbedaan zaman serta berdasarkan syuro yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan di akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang santosa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan suatu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan keridhaan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Pembacaan Pancasila ditirukan peserta apel. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'azzana bil Islam wa ja'alana bihi khaira ummatin ukhrijat linnas. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa rabbun nas malikin nas ilahin nas. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ila jami'in nas. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu bihi wattaba'uhu wa nasyuru dinahu wa ballaghuhu wa sallama tasliman katsira. Jamaah keluarga besar Muhammadiyah yang berbahagia, pada tanggal 8 Dzulhijjah dipilih oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hari lahir Muhammadiyah. Agaknya hal ini sejalan dengan spirit yang tertuang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyimin al-amalus sholih fihi ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji dzalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Inti dari hadis ini adalah tidak ada amal soleh yang nilainya setara dengan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ia hanya setara dengan orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya, kemudian keluar kembali tidak membawa apa-apa. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 113 tahun yang lalu adalah untuk melembagakan amal soleh yang lebih teratur dan terukur, sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih besar dan sejalan dengan dinamika peradaban. Pelembagaan amal soleh menjadi amal usaha Muhammadiyah
juga bermakna untuk menjaga ketulusan. Sebab kesalehan pribadi yang tercermin dalam kesalehan sosial rawan dengan godaan kepentingan pribadi yang menumpang. Dengan demikian, misi Muhammadiyah menghadirkan Islam yang menggerakkan akan menemukan jalan lempang dan lapang. 8 Dzulhijjah juga berhimpitan dengan peristiwa penting ibadah haji, yakni hari Tarwiyah, Arafah, dan Nahar atau kurban. Secara filosofis mengandung pesan bahwa bermuhammadiyah itu didasarkan pada prinsip kesetaraan, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan ikhlas berkurban. Dengan demikian, siapapun akan berjuang dalam Muhammadiyah dengan tenang dan senang penuh kegembiraan. Bagi yang tidak mempersiapkan diri untuk berjuang di dalam Muhammadiyah, mereka pasti akan celila-celili atau petita-petiti. Berjuang itu tidak menunggu instruksi. Dengan kata lain, bagi Muhammadiyah, instruksi itu hanya sesuatu yang perlu, tetapi belum mencukupi. Yang diperlukan bagi setiap warga Muhammadiyah adalah sikap rendah hati, mengorbankan sebagian kemerdekaan hidupnya untuk taat kepada persyarikatan. Para peserta apel dan tamu undangan yang berbahagia, ruh Muhammadiyah adalah berjuang, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Warga Muhammadiyah pasti berjiwa gerakan, berjiwa dakwah, dan berjiwa tajdid. Hampir pasti tidak ada warga Muhammadiyah yang berpangku tangan, tidak terlibat menyelesaikan persoalan persyarikatan, keumatan, dan kemanusiaan. Juga tidak akan diam melakukan pembiaran terhadap berbagai macam penyimpangan. Warga Muhammadiyah tidak hanya pandai urun angan, tetapi senantiasa turun tangan mengambil peran mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sesuai dengan pesan Allah dalam surat An-Nisa ayat 95, yang pada intinya Allah memberikan derajat yang lebih tinggi bagi orang beriman yang mau berjuang. Siapapun yang berjiwa pejuang tidak akan mengambil peran minimalis, apalagi egois. Tidak akan mencukupkan diri hanya dengan melaksanakan rukun Islam, makan yang halal, atau baca Al-Waqiah tiap malam Jumat, umroh berkali-kali atau yang sejenisnya. Tapi mereka akan menyempurnakan dengan mendharma baktikan harta dan jiwanya untuk perjuangan yang memberi manfaat lebih bagi sesama manusia. Para pejuang senantiasa hadir, mengambil peran menyelesaikan persoalan sesama, memajukan peradaban dan mencerahkan zaman, menggembirakan amal kebajikan, beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Momentum milad kita jadikan sebagai penyemangat menguatkan ruhul jihad untuk kemajuan umat yang lebih bermartabat. Semua harus terlibat, ringan atau berat, sebab Allah memberi ingat, infiru khifafau wasiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjuanglah kamu sekalian, baik dengan rasa ringan atau berat. Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Menjadi pejuang memang butuh perjuangan. Merawat jiwa juang atau ruhul jihad juga membutuhkan kesungguhan dan keteguhan. Jalan perjuangan itu syarat dengan tantangan yang memberatkan maupun godaan yang kadang menyenangkan. Oleh karena itu kita harus belajar dari spirit lambang persyarikatan. Matahari dengan sinar utama 12. Makna lambang itu adalah agar Muhammadiyah meneladani ketulusan dan keistiqomahan kaum Hawariyin, pengikut setia Nabi Isa yang berjumlah 12 orang. Warga dan pimpinan persyarikatan Muhammadiyah memang dituntut untuk memiliki ketulusan dan kesetiaan kepada agama Islam dengan amal nyata, bukan dengan kata-kata semata. Berjihad dengan harta dan jiwa adalah jalan selamat yang menyelamatkan dan mencerahkan peradaban berkemajuan, sebagaimana isyarat firman Allah dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Jamaah keluarga besar Muhammadiyah yang kami banggakan, kita harus menyadari bahwa kesamaan beribadah dan pola pikir itu hanya sesuatu yang perlu dan belum sesuatu yang mencukupi untuk menjadi Muhammadiyah. Siapapun kader Muhammadiyah yang diberi amanah sebagai pimpinan, pengelola amal usaha, pengelola jamaah atau yang lain, idealnya lebih mengutamakan kepentingan persyarikatan dibandingkan yang lain, sebagaimana dicontohkan oleh para as-sabiqunal awwalun Muhammadiyah. Keikhlasan dan komitmen dalam mengutamakan Muhammadiyah ini harus senantiasa diingatkan. Sebab sekarang Muhammadiyah ini sudah bisa dinikmati, sehingga banyak yang berminat. Kader Muhammadiyah yang sejati tidak bervisi menikmati, tidak merasa tersingkir, tidak mutungan, tidak meminta amanat tetapi siap diamanati, tidak berkhianat dan tidak rela jika Muhammadiyah dikhianati. Muhammadiyah itu bukan sekedar organisasi, tetapi juga ideologi dan Islam sejati, maka harus dipertahankan sampai mati. Kader Muhammadiyah harus senantiasa menyempurnakan kebermuhammadiyahannya dengan yang menurut almarhum Pak Jindar Tamimi, dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatihi, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pak A.R. Fahrudin, tokoh Muhammadiyah yang legendaris itu, mengatakan bahwa di dalam Muhammadiyah itu semua orang ada gunanya. Maka jadilah orang yang berguna untuk Muhammadiyah, jangan menjadi orang yang menggunakan Muhammadiyah. Di akhir pidato ini saya akan sampaikan sekurang-kurangnya 9 karakter berkemajuan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dari keluarga ningrat tetapi merakyat. Kiai Dahlan itu mudah bersahabat tetapi tidak menjilat. Kiai Dahlan itu priayi tetapi suka melayani. Kiai Dahlan itu guru tetapi tidak menggurui. Kiai Dahlan itu pemberani tetapi rendah hati. Kiai Dahlan itu kiai tetapi tidak semuci.
Kiai Dahlan itu hartawan yang dermawan. Kiai Dahlan itu kaya tapi bersahaja. Kiai Dahlan itu teguh tetapi tidak angkuh. Mudah-mudahan kita bisa meneladani karakter berkemajuan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya dengan Milad Muhammadiyah ke-113 tanggal 8 Dzulhijjah 1443 Hijriah, marilah kita sukseskan dan kita gembirakan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Surakarta tanggal 18 sampai 20 November 2022. Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Asruminallah wa fakum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Peserta upacara peringatan Milad Muhammadiyah yang ke-113 bermohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa para pemimpin kami. Tempatkanlah mereka yang telah wafat di surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Khaliq. Muhammadiyah telah berusia 113 tahun. Jagalah persyarikatan ini ya Allah, agar selalu dan semakin bermanfaat bagi pribadi kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi agama, dan bagi kemanusiaan. Jadikanlah amal usahanya menjadi bagian dari tabungan amal soleh kami ya Allah, dan juga amal soleh para pendahulu kami, sehingga nanti kami di hari akhirat, di hari kiamat, mendapatkan keluasan perjalanan kami karena amal usaha itu semuanya. Ya Allah ya Hadi, kami telah memilih Muhammadiyah sebagai wasilah untuk menegakkan dan mendakwahkan agamamu. Maka bimbinglah kami Allah, tunjukkanlah kami untuk selalu berada di jalan lurusmu. Berikanlah kami kesabaran, tegakkanlah semangat dan tekad kami, dan jauhkanlah kami dari segala fitnah yang akan membelokkan niat lurus kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.